Wah wah wah, Presiden FIFA Gianni Infantino tepat hari ini izinkan Jairo Riedewald gabung timnas Indonesia tanpa proses naturalisasi. Benarkah kabar tersebut? Alex Pastor putuskan panggil Cirus Margono untuk masuk skuad timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang jadi tuntutanku usai Cirus Margono tampil memukau di Eropa dan masuk media ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisa tambah menggemparkan publik. Ribuan supporter Malaysia akan serbu Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 dukung Indonesia hadapi Cina walau tanpa tiket dan siap menerobos pagar pembatas. Benarkah kabar tersebut? Benar-benar gak masuk akal. Jutaan warga Belanda akan adakan nobar besar-besaran untuk dukung timnas Indonesia lawan Cina sampai satu ketua supporter buat pernyataan begini. Benarkah demikian? Maes Hilgers resmi dikonfirmasi cedera. Akhirnya Patrick Kluivert bertemu Elkan Bagot di Denpasar, Bali. Dan Elkan setuju masuk timnas Indonesia gantikan posisi Maes, jadi harapanku usai pelatih Twente kabarkan hal ini. Apakah itu? Simak video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Bisa menggemparkan publik. Presiden FIFA Gianni Infantino tepat hari ini izinkan Jairo Riedewald gabung timnas Indonesia tanpa proses naturalisasi sebagai bentuk perhargaan khusus untuk PSSI dan timnas. Benarkah demikian? Temukan faktanya di sini. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi mengizinkan Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia tanpa harus menjalani proses naturalisasi. Keputusan ini diumumkan menjelang dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Gianni Infantino menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi besar Indonesia dalam memajukan sepak bola global. Kami di FIFA menyadari pentingnya energi baru dalam dunia sepak bola internasional. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang telah membawa semangat luar biasa dalam setiap turnamen dan kegiatan yang mereka ikuti. Ujar Infantino dalam pernyataan resminya. Untuk itu kami memberikan izin kepada Jairo Riedewald untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi penuh. Keputusan ini diambil karena garis keturunan yang jelas dari Indonesia dan juga karena Jairo telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat Garuda dengan sepenuh hati. Infantino juga menambahkan bahwa FIFA melihat kehadiran pemain seperti Jairo bukan hanya sebagai keuntungan bagi timnas Indonesia, tapi juga sebagai langkah positif untuk menciptakan keragaman dan keterlibatan yang lebih luas dalam kompetisi dunia. Nama Jairo Riedewald sudah dikenal di Eropa. Ia adalah pemain yang berkembang dari sistem Akademi Ajax, bermain di Premier League, dan kini tampil konsisten di Belgia. Kami percaya keputusannya untuk membela Indonesia akan meningkatkan kualitas kompetisi serta memperkaya nilai-nilai sepak bola yang kami perjuangkan bersama, imbuh Infantino. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut keputusan ini dengan rasa syukur dan penuh antusiasme. Kami sangat menghargai fleksibilitas dan apresiasi yang diberikan FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Jairo memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Ambon dan ia menunjukkan komitmen luar biasa sejak awal, kata Erick. Jairo Riedewald yang saat ini memperkuat Royal Antwerp FC di Liga Belgia dikenal sebagai gelandang bertahan dengan teknik tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik. Ia sempat bermain untuk timnas muda Belanda, namun belum pernah memperkuat tim senior di pertandingan kompetitif FIFA, membuatnya memenuhi syarat perpindahan asosiasi secara khusus. Dalam sebuah wawancara, Jairo menyatakan, "Saya merasa ini adalah saat yang tepat untuk membela tanah leluhur saya. Saya bangga bisa memakai lambang Garuda di dada." Dengan keputusan ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan pengecualian dari FIFA terkait proses naturalisasi berdasarkan kontribusi dan reputasi positif dalam pembangunan sepak bola global.
Jairo dijadwalkan akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam pemusatan latihan akhir Mei ini untuk mempersiapkan diri menghadapi Cina dan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberadaannya diharapkan mampu mengangkat performa tim dan memperbesar peluang Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Tapi benarkah kebenaran kabar tersebut? Temukan hasil penelusurannya di pertengahan video. Tambah ngawur dan gak masuk akal. Ribuan supporter Malaysia akan serbu Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 dukung Indonesia hadapi Cina walau tanpa tiket dan siap menerobos pagar pembatas. Benarkah kabar tersebut? Ini penjelasannya. Masih dilansir dari situs web Fiksi Garuda dikabarkan bahwa media Malaysia Makan Bola melaporkan bahwa ribuan supporter sepak bola Malaysia bersiap datang ke Jakarta untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia rival klasik mereka demi membela solidaritas Asia Tenggara. Melalui laporan khusus pada Selasa hari ini, Makan Bola menyebutkan bahwa lebih dari 20.000 pendukung sepak bola Malaysia akan bertolak ke Jakarta secara berombongan. Tujuannya bukan sekadar jalan-jalan, tapi untuk mendukung timnas Indonesia mengalahkan Cina yang mereka anggap sebagai ancaman bagi posisi Asia Tenggara dalam persaingan sepak bola Asia. Ini bukan soal negara. Ini soal Asia Tenggara. Indonesia membawa panji ASEAN di kualifikasi ini. Kami akan dukung mereka sampai titik darah penghabisan, tulis laporan Makan Bola. Yang mengejutkan dalam laporan yang sama disebutkan bahwa sebagian besar supporter Malaysia tersebut tidak memiliki tiket resmi. Namun mereka mengaku tetap akan berusaha masuk ke Stadion GBK dengan atau tanpa izin. Tiket bisa dicari nanti. Yang penting kami sudah di Jakarta. Kalau perlu kami tembus masuk GBK, ujar salah satu supporter Malaysia bernama Hafiz yang mengaku sudah memesan tiket bus ke Jakarta. PSSI bersama pihak keamanan sudah menerima informasi tentang rencana kedatangan massa besar dari Malaysia tersebut. Polri dan panitia lokal pertandingan menyatakan akan menambah pengamanan di area luar stadion dan memperketat akses masuk untuk mencegah potensi gangguan. Kami menyambut semua dukungan, tapi akses stadion tetap harus tertib dan sesuai aturan, ujar juru bicara panitia pertandingan, Wahyu Triasmara. Tapi benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusurannya di pertengahan video. Benar-benar gak masuk akal. Jutaan warga Belanda akan adakan nobar besar-besaran untuk dukung timnas Indonesia lawan Cina, sampai satu ketua supporter buat pernyataan begini. Benarkah demikian? Ini ulasan lengkapnya. Masih dilansir dari situs web Fiksi Garuda dikabarkan bahwa media olahraga ternama ESPN Belanda mengabarkan bahwa jutaan warga Belanda diperkirakan akan menggelar nonton bareng besar-besaran saat laga timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni mendatang. Dukungan luar biasa ini diberikan bukan hanya karena hubungan historis antara kedua negara, tetapi juga karena sosok pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang merupakan legenda sepak bola Belanda. Dalam artikelnya, ESPN NL menyebut bahwa kecintaan rakyat Belanda terhadap Kluivert masih sangat kuat. Dengan pria yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam, AC Milan, dan FC Barcelona itu kini melatih Indonesia, perhatian publik negeri kincir angin pun otomatis mengarah ke skuad Garuda. Patrick Kluivert adalah legenda nasional kami. Sekarang dia membawa semangat Oranje ke Asia Tenggara. Rakyat Belanda bangga melihatnya membangun prestasi bersama Indonesia, tulis ESPN NL dalam artikelnya yang tayang pada 21 Mei 2025. Laporan ESPN NL juga menyebut bahwa beberapa kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, dan Utrecht telah menyiapkan layar-layar raksasa di pusat kota untuk menggelar acara nonton bareng laga Indonesia versus Cina. Bahkan ada komunitas-komunitas sepak bola yang bekerja sama dengan Kedutaan Indonesia di Den Haag untuk mengadakan acara budaya sekaligus mendukung laga penting ini. Kami bukan hanya menonton sepak bola, kami mendukung Kluivert dan semangat multikultural Indonesia yang kini mewarnai sepak bola Asia, ujar Raymond de Vries, koordinator nobar di Utrecht. Fenomena ini juga disambut hangat oleh diaspora Indonesia di Belanda, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Banyak warga keturunan Indonesia yang mengaku sangat tersentuh melihat bagaimana publik Belanda kini memberi dukungan kepada tanah leluhur mereka melalui figur Patrick Kluivert.
Saya tidak pernah menyangka akan melihat momen di mana orang-orang Belanda berteriak, "Ayo Indonesia!" Di taman kota, ujar Nadine Setiawan, warga keturunan Indonesia yang tinggal di Rotterdam. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata 3 kabar tadi cuma karangan lanjutan saja dari video kemarin. Penulis juga sudah memperingatkan untuk edukasi penonton agar lebih bijak soal kemajuan teknologi AI. Jadi bijaklah sebelum share, karena banyak sekali konten YouTube seperti ini. Jadi jangan langsung percaya. Alex Pastor putuskan panggil Cirus Margono untuk masuk skuad timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi tuntutanku usai Cirus Margono tampil memukau di Eropa dan masuk media ini. Tonton video sampai selesai. Kiper muda asal Amerika Serikat, Cirus Margono, akhirnya mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Cina. Tapi tahukah kamu debut ini bisa dibilang terjadi karena bantuan dari 2 nama besar, Maarten Paes dan Emil Audero. Seperti yang sudah diketahui, Cirus Margono merupakan kiper keturunan Indonesia yang lahir di Mount Kisco, New York, Amerika Serikat. Fakta ini menjadi salah satu sinyal kuat bahwa dirinya sangat berpotensi dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa Margono musim ini juga tak bisa dianggap remeh. Ia tampil gemilang bersama klubnya Dukak Jini yang bermain di kasta teratas Liga Kosovo. Dari 11 pertandingan di semua ajang, kiper berusia 23 tahun ini mencatatkan 5 clean sheet dan hanya kebobolan 10 kali. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Margono punya kualitas untuk bersaing di level internasional. Momentum emas pun datang menjelang laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025. Kiper utama timnas, Maarten Paes, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Emil Audero masih diragukan tampil karena kondisi yang belum fit. Sepenuhnya perjalanan panjang dari Italia setelah jalani playoff, situasi ini membuka pintu lebar bagi Margono. Bahkan muncul pendapat bahwa Reza Arya yang sebelumnya masuk dalam Garuda Calling sudah seharusnya dicoret oleh pelatih kiper Alex Pastor dan digantikan oleh Cirus Margono. Nah, menurut kamu, apakah Cirus memang layak debut di timnas Indonesia? Apakah ini saat yang tepat baginya untuk menunjukkan kualitas di level internasional? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Maes Hilgers resmi dikonfirmasi cedera. Akhirnya Patrick Kluivert bertemu Elkan Bagot di Denpasar, Bali. Dan Elkan setuju masuk timnas Indonesia gantikan posisi Maes, jadi harapanku usai pelatih Twente kabarkan hal ini. Apakah itu? Simak sampai selesai. Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, menjelaskan bahwa Maes Hilgers memang dalam kondisi cedera. Ini yang membuat bek timnas Indonesia tersebut kurang maksimal di laga tersebut. Menurutnya, Maes memiliki masalah di bagian hamstring dan akhirnya membuat dia hanya bermain 1 babak. Dia juga tidak bermain bagus dan dia tahu itu. Tetapi dia juga mengalami ketegangan pada hamstringnya, kata Joseph Oosting. Tim pelatih menilai bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut merasa kurang nyaman saat di lapangan. Ini yang membuat dia bermain kurang fokus dan akhirnya membuat kesalahan sendiri. Dia menilai bahwa Maes memang butuh istirahat untuk melakukan pemulihan saat ini. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu. Tetapi lebih karena pangkal pahanya yang kaku, lanjutnya. Joseph menyadari bahwa Twente memang saat ini sedang dilanda cedera. Selain Maes, ada Bart van Rooij yang keluar lapangan dengan kondisi cedera di laga tersebut. Tentunya ini menjadi perhatian karena mereka akan menjalani laga playoff melawan NEC Nijmegen pada 22 Mei mendatang. Mereka butuh kemenangan agar bisa menuju final dan mendapatkan 1 tiket ke Piala Eropa. Twente tentu harus turun dengan tim terbaiknya agar bisa mencapai misi ini. Ini bukan sebuah alasan, tetapi kami masih memiliki beberapa rasa sakit dan nyeri di sana-sini. Ketika kami kembali ke Hengelo, kami akan duduk dan melihat bagaimana rasa sakit kecil itu. Biasanya Anda harus menunggu 1 hari untuk itu, tutupnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Maes sebaiknya diistirahatkan sepenuhnya demi kondisi ideal di laga-laga berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Mantap, ini dia potensial formasi Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu debutan dan 2 bintang Liga 1 akan dicobakah? Begini detail lengkapnya. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini merupakan matchday ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Cina bila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert kini berada di peringkat 4 grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia harus mempertahankan posisinya untuk bisa melaju ke putaran keempat. Sebagai informasi, skuad Garuda kini hanya berjarak 3 poin dari Bahrain yang berada di urutan kelima dan Cina yang menempati posisi ke-6. Sementara itu, Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain untuk mempersiapkan diri melawan Cina. Para pemain tersebut nantinya dijadwalkan menjalani TC di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Untuk posisi bertahan, Patrick Kluivert sepertinya akan mempertahankan trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Calvin Verdonk bisa dikatakan sudah mengunci posisi bek sayap kiri. Eliano Reijnders boleh jadi akan menempati posisi bek kanan. Joel Ploepes dan Tom Haya akan mengisi posisi tengah. Di lini depan, PR Patrick Kluivert tak hanya mencari pengganti Marcelino Ferdinand, tetapi juga Ragnar Oratmangoen. Seperti yang diketahui, Ragnar harus absen karena cedera. Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ragnar serta Marcelino. Hal tersebut tak terlepas dari performa apik Yakob dan Egy di Liga 1. Yakob kini sudah menorehkan 10 gol dan 6 assist di Liga 1 20.242.025. Di sisi lain, Egy mencatatkan 12 gol dan 7 assist. Terakhir, Ole Romeni bakal menjadi ujung tombak. Ole Romeni sejauh ini selalu mencetak gol ketika memperkuat Timnas Indonesia. Gimana menurut kamu? Apakah komposisi ini sudah ideal untuk menghadapi Cina dan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Berkelas. Ini baru kapten yang mental juang tinggi. Pesan jujur Jay Itzes untuk masa sulit Venezia. Sampai bisa bikin fans Timnas Indonesia merinding melihatnya. Venezia FC tengah berada dalam misi berat untuk keluar dari zona degradasi Liga Italia. Saat ini Venezia terpuruk di posisi ke-19 klasemen dan terancam turun kasta musim depan. Kekalahan telak 3-0 dari Cagliari membuat situasi mereka semakin sulit. Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Venezia masih memiliki satu pertandingan tersisa, yakni melawan Juventus pada 26 Mei mendatang. Bek andalan tim Jay Itzes turut angkat bicara soal kekalahan tersebut. Ia mengakui hasil itu sangat mengecewakan, tetapi menegaskan bahwa tim harus segera bangkit. Hasil yang sangat mengecewakan. Sekarang kami memiliki satu kesempatan terakhir pada hari Minggu, tulis Jay Itzes. Saya tidak akan bisa bermain, tetapi saya akan mendukung dari tribun, tegasnya. Sekecil apapun peluangnya, itu masih mungkin. Kami tidak pernah berhenti percaya. Tutupnya, menurut kamu apakah Venezia masih punya peluang untuk bertahan di Serie A? Dan seberapa besar pengaruh mental juang seperti yang ditunjukkan Jay Itzes bagi tim dalam situasi sulit seperti ini? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar. Alex Pastoor tolak jadi pelatih Ajax Amsterdam demi tetap fokus bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai media Belanda ini sebut sang pelatih begini. Apakah itu? Media Belanda Voetbalzone menyebut Alex Pastoor sebagai salah satu kandidat kuat untuk menempati posisi pelatih kepala di Ajax Amsterdam. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan besar, apakah tangan kanan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia itu akan meninggalkan jabatannya? Seperti diketahui, Ajax baru saja berpisah dengan pelatih asal Italia, Francesco Farioli. Meski baru semusim menukangi Ajax, Farioli gagal membawa tim tampil gemilang.
Ajax menutup musim 20.242.025 tanpa satupun trofi, termasuk harus merelakan gelar Liga Belanda jatuh ke tangan PSV Eindhoven. Voetbalzone melaporkan bahwa ada 11 nama yang masuk dalam radar Ajax untuk menggantikan Farioli, dan di antara nama-nama tersebut, Alex Pastoor mencuat sebagai salah satu opsi potensial. Pria berusia 58 tahun ini memang saat ini sedang mengemban tugas penting sebagai asisten pelatih di Timnas Indonesia mendampingi Patrick Kluivert. Menurut Voetbalzone, Pastoor sejatinya sudah lama menyimpan impian untuk bisa melatih Ajax, namun keinginan itu belum pernah terwujud hingga kini. Dalam sebuah wawancara dengan Algemeen Dagblad yang dikutip oleh Voetbalzone, Pastoor bahkan mengungkapkan keyakinannya bila dirinya dan Michael Reiziger diberi kepercayaan. Biarkan saya dan Michael Reiziger bermain di Ajax bersama-sama dan kami akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang hebat, ujarnya. Selain Pastoor, nama-nama lain yang masuk dalam daftar kandidat antara lain Erik ten Hag, Paul Simonis, Marcel Keizer, John Heitinga, Michael Reiziger, Kasper Hjulman, Ron Jans, Frank de Boer, Pepijn Lijnders, dan Kjetil Knudsen. Menurut kamu, apakah Alex Pastoor sebaiknya menerima tawaran Ajax jika benar datang? Atau justru tetap fokus mendampingi Timnas Indonesia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Remuk dan remuk. Lagi-lagi Malaysia dikabarkan tambah naturalisasi pemain kualitas abal-abal ini. Sampai jauh-jauh ke Argentina segala. Memangnya siapa sosoknya? Striker asal Argentina Rodrigo Holgado dikabarkan menjadi pemain keturunan terbaru yang bakal bergabung dengan Timnas Malaysia. Ia direncanakan akan memperkuat lini serang Harimau Malaya dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Timnas Vietnam. Menurut Arena Metro, kabar ini diperkuat oleh sejumlah laporan media dari Kolombia, negara tempat Holgado bermain saat ini. Seorang jurnalis ternama asal Kolombia, Pipe Sierra, juga turut mengonfirmasi informasi tersebut melalui akun media sosialnya. Sierra menyebut bahwa proses dokumentasi Holgado saat ini tengah diproses oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM. Sementara klubnya, América de Cali, sudah diberitahu terkait panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan TC bersama Timnas Malaysia. Sebagai informasi, América de Cali saat ini berkompetisi di kasta kedua Liga Kolombia. Skuad nasional Malaysia memiliki Rodrigo Holgado di antara pemain tim, tulis Sierra dalam unggahannya di X. Informasi mengenai paspornya masih tertunda, tetapi mereka menyelesaikan masalah ini dari Asia. América de Cali telah diberitahu tentang masalah ini dan sedang menunggu informasi lebih lanjut. Dalam kurung, Holgado akan melakukan perjalanan panjang jika semuanya dikonfirmasi, tambahnya. Pemain berusia 29 tahun itu disebut-sebut memiliki garis keturunan Malaysia dari pihak neneknya. Menurut kamu, apakah Rodrigo Holgado bisa memberi dampak besar untuk lini serang Malaysia? Apakah naturalisasi seperti ini menguntungkan tim nasional? Tulis opinimu di kolom komentar. Lagi-lagi media Cina ketakutan jelang lawan Timnas Indonesia. Kali ini malah sebut pemain naturalisasi Timnas Indonesia kayak tentara asing. Maksudnya apa ya? Simak penjelasannya di sini. Dalam judul pemberitaannya, Sohu menyebut para pemain naturalisasi Indonesia sebagai tentara besi. Sebagian besar pemain tersebut berasal dari pembinaan pemain muda Eropa seperti Belanda, Belgia, Spanyol, dan sejumlah negara lainnya, tulis Sohu. Mereka memiliki kualitas individu yang sangat baik, jauh mengungguli pemain lokal, membuat tim Indonesia berpenampilan taktik tentara asing. Para pemain Timnas Indonesia pun disebut siap tempur menghadapi The Dragons. Hanya dua nama yang dipastikan absen, yaitu kiper Maarten Paes dan Ragnar Oratmangoen. Meski begitu, posisi Paes kemungkinan besar akan digantikan Emil Audero, sedangkan Ragnar punya beberapa pengganti potensial seperti Dan James, Rafael Struijk, atau Ole Romani. Sohu juga menyoroti dampak besar kehadiran pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa terhadap perkembangan Timnas Indonesia. Masuknya pemain-pemain dengan keturunan Eropa dan berpengalaman telah menyuntikkan darah segar ke dalam tim dan membawa perubahan besar pada lanskap sepak bola Asia Tenggara, tulis Sohu.
Terutama beberapa pemain utama di Liga Lapis Kedua Eropa sebagai perwakilan naturalisasi, mereka memiliki keunggulan kekuatan yang jelas. Bagaimana menurut kamu? Apakah julukan tentara besi memang layak disematkan untuk skuad Garuda saat ini? Dan apakah strategi naturalisasi ini benar-benar membuat Indonesia menonjol di kancah Asia Tenggara? Yuk, tulis komentarmu.